Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Fadil Halik mewakili dari kelompok 10 yang beranggotakan Andora Febi Utami, Anissa Rizky Putri, saya Aris Fadil Halik, Dita Rizky Tasari, Gede Yoga Jaya Abadi, Haikal Asmara Wibowo, Muhammad Sakti Azimatara, Muhammad Taufik Kurosaid, Rizka Dewi Aprilia, Rian Saputra. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB atau dalam bahasa Inggris disebut United Nations adalah lembaga perdamaian yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC untuk menggantikan LBB. Jumlah anggota PBB saat ini adalah 193 negara di dunia di seluruh benua yang ada. Fungsi PBB yaitu: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan, 2. Penegak hak asasi manusia, 3. Pembangunan sosial dan ekonomi, 4. Penerapan hukum internasional. Bagian-bagian lambang: 1. Latar belakang berwarna biru, 2. Lambang berwarna putih, 3. Peta dunia, 4. Ranting zaitun, 5. Garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom, 6. Menggunakan proyeksi peta azimut berjarak sama, 7. Berpusat di kutub utara, 8. Garis meridian atau garis bujur 360 dibagi 450. A. Tujuan dan asas PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB disebut tentang tujuan pembentukan PBB antara lain: 1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia internasional. 2. Meningkatkan dan mempertahankan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. 3. Menciptakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan urusan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan berkemanusiaan. 4. Meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan dasar kebebasan setiap orang. 5. Menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan bagi segala bangsa dalam usaha mencapai kepentingan bersama. Sedangkan asas terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB antara lain: 1. PBB dibentuk atas dasar kesamaan kedaulatan bagi anggota-anggotanya. 2. Setiap anggota dalam memenuhi kewajiban harus dengan etika baik. 3. Setiap anggota dalam menyelesaikan pertikaian harus dengan jalan damai. 4. Setiap anggota harus memberikan bantuan kepada PBB dengan cara yang telah digariskan dalam Piagam PBB. 5. PBB tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri dari negara anggota. 6. PBB menjamin supaya negara-negara bukan anggota dapat bertindak selaras dengan asas Piagam PBB. Berdasarkan kedua pasal Piagam PBB, dapat dianalisis bahwa maksud dari PBB adalah untuk mempertahankan sekaligus cara perdamaian dan keamanan dunia internasional. Sementara itu, prinsip utama yang dijadikan landasan adalah bahwa PBB B. Struktur organisasi PBB. Syarat masuk sebagai anggota PBB bahwa negara tersebut telah merdeka, cinta perdamaian, sanggup menerima kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB, dan jika disetujui oleh 2/3 dan jumlah anggota Majelis Umum yang hadir, PBB mempunyai struktur atau susunan dan alat perlengkapan, maksudnya agar PBB dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Badan-badan pokok terdiri dari: 1. Majelis Umum atau General Council. Tugas wewenang Majelis Umum sebagai berikut: membicarakan persoalan yang tercantum, membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian, memilih anggota Dewan Ekonomi Sosial atau menerima anggota baru, menetapkan anggota belanja PBB, memiliki wewenang mengadakan perubahan pasal-pasal PBB. 2. Dewan Keamanan terdiri dari 5 negara: Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Baiklah, di sini saya menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ada tugas dan wewenang Dewan Keamanan. 1. Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. 2. Dalam memelihara perdamaian dan keamanan. 3. Mengawasi wilayah sengketa. 4. Memilih hakim internasional. 3. Ada Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Tugas wewenangnya adalah membahas masalah ekonomi, sosial, budaya, dan memberi saran kepada Majelis Umum atau badan khusus untuk memperhatikan hak asasi manusia. 4. Dewan Perwakilan
yang terdiri dari negara besar dan tugasnya mengurus atau mengawasi daerah perwakilan dan berimbang antar anggota yang mengelola daerah perwakilan dan yang tidak. Dewan Perwakilan bertugas mengawasi daerah seperti daerah dekat Palestina atau Israel dan Yordania, daerah Kamerun, Togo, Tanganyika, dan Rwanda. 5. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional sebagai orang utama lembaga kehakiman PBB didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB dan berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Memiliki tugas sebagai pengadilan perselisihan atau persengketaan, memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. 6. Sekretariat. Salah satu badan utama dari PBB seorang sekretaris jenderal dibantu oleh kerja sipil internasional. Sekretariat diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan setiap 5 tahun dapat dipilih. Sekretaris ini International Civil Center sebagai pamong pelajar internasional cabang-cabang merupakan organisasi PBB sudah dibuat dan terbesar di seluruh sebanyak 9 organisasi yang merupakan bagian dari lembaga Dewan Ekonomi dan Sosial meliputi ada PAO atau Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya mengusahakan spesies produksi dan segala macam makanan. Yang kedua ada IMF, stabilitas pertukaran uang, melihara pertukaran uang secara teratur dan mencegah pengurangan nilai pertukaran uang secara baik. Yang ketiga ada ini, bertujuannya adalah memberikan sumbangan pada pemeliharaan perdamaian global dan memajukan keadilan sosial, perbaiki syarat-syarat pembunuhan maupun tingkat dan memajukan stabilitas ekonomi sekaligus sosial. Keempat ada itu GATT yang bertugas membantu memperluas dunia dan ke jalan ke arah tingkat hidup. UNESCO tujuan memberikan sumbangan ke arah perdamaian sekaligus keamanan dengan mewujudkan kerjasama antar bangsa-bangsa. 6. WHO bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi bagi semua rakyat. 7. IBRD bentuk dalam pembangunan dan perkembangan daerah-daerah memiliki anggota dengan mempermudah penanaman modal untuk tujuan produktif. 8. IFC bertujuan memupuk perkembangan ekonomi dengan memberikan dorongan untuk memperbanyak usaha-usaha swasta produktif di negara-negara anggota, terutama di daerah-daerah yang kekurangan berkembang. 9. ICAO bertujuan mempelajari persoalan-persoalan penerbangan sipil internasional dan menetapkan ukuran sekaligus peraturan-peraturan internasional untuk penerapan perkembangan sipil. 10. IMCO bertujuan untuk memberikan cara-cara kerjasama antar pemerintah di bidang peraturan pemerintah dan pabrik-pabrik yang berkaitan dengan urusan-urusan teknik, termasuk mengenai keamanan laut. Bertujuan menyusun peraturan-peraturan internasional untuk dinas-dinas telegraf, telepon, dan radio. 12. UFO bertujuan untuk membentuk suatu daerah pos tunggal yang meliputi semua negara anggota PBB. 13. WMO sebuah organisasi antara pemerintah dengan keanggotaan 188 negara. Merupakan badan khusus PBB untuk meteorologi, hidrologi, dan geofisika. 14. SIPO tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. 15. BPI
bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang untuk program pangan di negara-negara berkembang. WTO, salah satu organisasi PBB yang menangani masalah pariwisata yang bermarkas di Madrid, Spanyol. 17. UNRWA, sebuah organisasi pembangunan bantuan manusia untuk memberikan pendidikan, layanan sosial, serta bantuan darurat kepada 400.000 pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, tepi barat, dan jalur Gaza. Organisasi ke-18 yaitu UNIDO. Tujuan utama UNIDO ini adalah melakukan promosi maupun percepatan perkembangan industri di negara berkembang atau negara yang ekonominya masih dalam transisi. Ke-19 yaitu UNICEF, bertugas untuk memberikan bantuan manusia dan perkembangan jangka panjang kepada anak sekaligus ibunya di negara berkembang. Organisasi ke-20 yaitu Unhabitat, suatu organisasi yang bertugas mempromosikan secara sosial dan lingkungan kota yang stabil untuk tempat tinggal manusia. Organisasi yang ke-21 yaitu Organisasi United Nations Commission on Human Rights, yaitu organisasi ini merupakan komisi fungsional PBB dan lembaga di bawah ECOSOC bertugas menangani perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan organisasi yang ke-23 yaitu Organisasi United Nations High Commissioner for Refugees, yaitu organisasi yang bertujuan untuk melindungi sekaligus memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan dan mendampingi mengurus tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Organisasi yang ke-23 yaitu United Nations Fund for Population Activity, bertugas melibatkan penyediaan suplai maupun layanan untuk merawat kesehatan dan mendorong partisipasi pemuda atau wanita untuk mengembangkan masyarakat mereka. Organisasi yang ke-24 yaitu UNFIP. Organisasi ini untuk mencari kesempatan kerjasama maupun kolaborasi dengan sejumlah perusahaan meliputi Google, Microsoft, dan Ericsson. Organisasi yang ke-25 terdapat Organisasi United Nations International Drugs Control Program, organisasi pengendalian obat terlarang internasional. Organisasi ini bertugas untuk program pengendalian narkoba. Sedangkan organisasi ke-26 yaitu United Nations Conference of Trade and Development, tujuan dalam mengenai isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. Organisasi yang ke-27 yaitu IPCC. Organisasi ini ditunjukkan sebagai pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan manusia dalam merintis langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan perubahan tersebut. Organisasi yang ke-28 yaitu International Atomic Energy Agency, yaitu organisasi ini bertugas untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan bijak. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB telah banyak berperan aktif dalam memelihara sekaligus meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, dan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa sedunia. Usaha-usaha yang telah dilakukan PBB antara lain sebagai berikut. 1. Bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan. Di antaranya menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda, menyelesaikan masalah penjajahan di beberapa daerah Afrika, dan menyelesaikan konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bidang kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang berisikan memberikan bantuan-bantuan untuk kesejahteraan maupun pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan-badan khusus PBB seperti ILO, WHO, FAO, dan UNESCO. 3. Bidang kemanusiaan. Di antaranya adalah PBB telah mengesahkan secara resmi pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia atau The Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Peranan Indonesia dalam PBB. Peranan Indonesia yang penting dalam PBB sebagai usaha menjaga perdamaian dunia antara lain. 1. Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung. 2. Indonesia menjadi pelopor pencetus Zoftan dan CAWFZ. 3. Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan Gerakan Non-Blok.
4. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka misi perdamaian dunia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personal pasukan yang tersebar di berbagai negara dunia, serta mengirim beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. Peranan PBB terhadap Indonesia. Beberapa peristiwa sebagai berikut. A. Membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan mengirimkan usaha yang disebut Komisi 3 Negara atau KTN, mendekatkan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. B. UNICEF bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan obat-obatan dan susu. Selain itu, dibentuk pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang searah dengan kegiatan UNICEF. C. FAO kerjasama dengan Indonesia dalam bidang pertamanan dan makanan, sehingga Indonesia mampu berdasarkan pembahasan tentang kondisi anggota organisasi PBB saat ini dari perkembangan keanggotaan maupun aktivitas yang semakin pesat melalui beberapa lembaga, maka sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan semua anggota PBB ada 193 negara. Perlu meningkatkan pelayanan yang tidak memihak dan tanpa penundaan, pelayanan yang sifat urgen atau mendesak, terutama pelayanan kesehatan akibat terjadi peperangan antara negara. Namun demikian, dalam kenyataan saat ini terdapat peperangan di beberapa negara. Contohnya negara Israel dengan Palestina yang saat ini semakin memanas sebagai bagian konflik negara Arab dengan Israel. Ini dari tahun 1949 sampai dengan saat ini, konsekuensinya berimplikasi atau berdampak ke negara-negara lain, misalnya negara Arab sebagai negara tetangga dan tidak menutup kemungkinan merembet ke negara lain. Situasi ini justru menimbulkan terjadi pro dan kontra antara sesama anggota PBB. Peranan PBB saat ini dipandang kurang berhasil dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri terhadap keberhasilan PBB di bidang lainnya, misalnya di dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain.